sudah mulai banyak. Baik kok berano kok sorotnya. Bagus sorot. Mati-mati dewe. Ya iku bukan koyo lho. Baik, masih banyak yang bergabung ini. Dimulai aja Kak Pak Koko. Oke, kita Kasihan mulai yang sudah ya. bergabung nanti Ini sudah jam bikin. 19 Oke. lebih 10 lah. Oke. Ini ada kartu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Eh, kalau Pak Koko manggilnya sahabat baik aja ya. Sahabat-sahabatku ini gimana nih kabarnya nih? Baik-baik? Sehat semuanya? Insya Allah baik. Insyaallah nggih. Jadi Pak Koko manggil kalian sahabat karena memang saya nggak kepingin ada gaps dan apabila nanti kamu berpikir bimbingan konseling, nah nanti
kesannya seperti dihadapkan sama Pak Polisi dan Bu Polisi gitu ya. Nah, ini anak-anakku langsung saja ini Pak Koko buka. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK YPM 4 Taman, Bapak Muhammad Ismunib. Yang kedua, Bapak Ibu guru. Di sini ada Bu Lestari Duyanti sebagai guru BK SMK YPM 4 Taman. Dan alhamdulillah anak-anakku kelas 10 TAV dan kelas 10 RPL yang sangat saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Koko Andrianto, biasanya dipanggil Pak Ko ya, atau Pak Koko. Saya dari ini satu rekan, nah satu teman tim dalam BK. Di sini Pak Koko dan Bu Tari ingin memberikan sebuah layanan klasikal kepada kalian karena mendapatkan sebuah fenomena yang kita lihat di lapangan dalam 2 sampai 3 minggu ini terkait dengan kegiatan pembelajaran daring yang dilakukan Bapak Ibu guru melalui Zoom meeting ya. Nah, di sini selain Zoom meeting, Pak Koko juga sebenarnya masih banyak aplikasi yang bisa dipakai untuk pembelajaran. Jadi Google Meet ini juga sebagai aplikasi yang dinilai tidak memberatkan HP-mu. Seperti itu, Nak. Jadi penggunaan kuotanya juga irit dan ini juga bisa kita pakai sebagai kegiatan pembelajaran. Nah, di sini Bapak Guru banyak nih mengeluhkan terkait dengan gimana sih kok anak-anak daringnya kok nggak aktif ya, kok seperti ini seperti itu. Dan nanti kita bahas dengan topik layanan yaitu etika dalam jaringan. Nah, sebelum Pak Koko mulai, ada baiknya ya agar perjalanan pemberian materi kita berjalan dengan lancar. Di sini kita awali dengan doa dulu nih. Mungkin di antara kalian ada yang mau memimpin doa? Ada yang saya tawarkan nih, ada yang mau memimpin doa enggak? Kalau mau silakan angkat tangan atau raise hand. Kalau enggak ada, berarti Pak Koko tunjuk enggak apa-apa ya. Cuma mimpin doa aja kok ya. Lagian kan enggak. Oke, saya minta tolong nih sama sahabat saya ini yang paling ganteng, namanya Muhammad Sifaul Ulum. Mas Sifaul Ulum masih mendengar suara saya? Iya. Iya, silakan Mas, dipimpin doa Mas. Doa apa ya Pak? Ya, untuk mengawali kegiatan kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Nah, seperti itu ya. Bisa? Waduh. Bisa. Bisa. Insya Allah Pak. Iya, pintar. Silakan. Bisa. Untuk ini Enggak usah malu. kita awali bisa. Untuk pembelajaran kita berdoa. Doa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya kan. Sudah, doanya selesai atau enggak selesai, Mas? Benar Pak. Oh, masih lama. Oh ya, saya tunggu. Saya juga doanya lama kok. Sudah selesai doanya? Sudah Pak. Oh sudah, ya. Iya, terima kasih Mas Muhammad Sifaul Ulum. Ya. Mas Muhammad Sifaul Ulum ini sedikit malu ya, tapi suaranya ini membuat saya terpukau. Ini suara yang sangat banyak disukai orang lain ini. Baik, nah kali ini untuk materi ya terkait dengan tema yaitu etika daring. Nah ini anak-anak, kok anak lagi? Saya lupa ini. Nah ini sahabat-sahabat ya, nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Lestari Duyanti
nggih, untuk materinya. Kemudian yang kedua, ada sesi tanya jawab. Nah, sebelum menginjak ke materi, nggih, izinkan Pak Koko untuk memberikan sedikit kuis ke kalian ya. Silahkan bisa melihat di kolom chatnya. Ini ada link, bisa dilihat linknya. Cuma jangan diklik dulu, nanti masukkan kode ini ya. Setelah kamu klik linknya. Sudah? Ada orang di sini atau saya sendiri yang ngomong nih? Nggih, Pak. Iya. Nggih, Pak. Sebentar ya, jangan mulai dulu. Saya share screen dulu. Saya share screen. Susah sekali belibet ngomongnya ini. Saya share screen. Silahkan bisa dimulai. Silakan anak sahabat-sahabat BK. Seru nih kayak Pak Koko. Kita mau ikutan. Silakan. Nanti peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 akan terlihat dari jawaban-jawaban kalian. Hadiahnya diambil mana nih Pak Koko? Ya, kenapa Bu? Sampai di situ soalnya belum selesai sudah kita bisa lihat. Nizar ya pemenangnya ya. Oke, hadiahnya bisa diambil di mana Pak Koko?
Ya, beri plus untuk kita Hadiahnya semuanya. di rumah masing-masing. Beri plus dulu, beri plus dulu. Yeay, hebat sahabat-sahabat BK. Iya, sahabat DK yang sangat hebat sekali untuk mengawali ini. Memang sengaja Pak Koko memberi sebuah sedikit kuis untuk mengasah atau membuka jendela pengetahuan kalian tentang etika daring. Nah, langsung untuk mempersingkat waktu, nanti silahkan Ibu Lestari Dwiyanti untuk mempresentasikan. Kemudian anak-anakku yang kalau anak laki, kemudian sahabat-sahabatku ya, mohon untuk segera menyimak ya. Menyimak, kemudian kalau ada pertanyaan silakan dicatat dan disampaikan ke Ibu Lestari. Silakan Ibu Lestari, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak kelas 10 semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, berarti artinya masih on. Gimana kuisnya dari Pak Koko tadi, seru? Seru. Nge-lag Bu, nge-lag. Seru Ini Bu, gak ada pecip ya Sok Koko. Nge-lag Jadi Bu, gini anak-anak. kurang banyak Bu, kurang banyak. keren Bu, keren. Enggak Bu. Jadi kuis itu kalau menurut Bu Tari semua dari antara kalian pasti sudah tahu sebenarnya Pak Koko ya. Jadi apa fungsinya raise hand, kemudian bagaimana ketika terlambat masuk Zoom itu sebenarnya sudah tahu semuanya. Cuman mungkin secara teori paham tapi secara praktek banyak out-nya gitu ya. Banyak tidak dilakukan karena mungkin faktor kebiasaan dan lain sebagainya. Nah, makanya dari itu Pak Koko sama Bu Tari malam ini berinisiatif untuk memberikan bimbingan yang berjudul etika daring. Pak Koko nanti bisa bantu untuk share materi ya? Oh, siap. Saya harus buka WA dulu soalnya. Oh ya, saya share sekarang Bisa ya? Oke. Baik anak-anak. Sebelumnya kalian sudah tahu belum etika itu apa? Jadi kita dulu belajar dulu tentang etika ya. Etika itu adalah tentang faktor kebiasaan atau yang berhubungan dengan adat, sopan santun dan juga akhlak. Ya. Nah, ini Pak Koko akan meng-share materinya dari yang pertama Pak Koko. Sudah terlihat, Bu. Oke, ini etika daring yang semuanya dirangkum oleh tim BK. Dibantu oleh Pak Koko, kemudian anak-anak semua daring atau dalam jaringan yang biasa sekali kalian dekat dalam diri kalian, yang mungkin nggak ada 1 jam megang, nggak ada 2 jam udah megang. Kira-kira apa itu? Halo, kira-kira apa yang dekat sama diri kalian yang nggak bisa lepas? Kira-kira daring dalam bentuk apa? Handphone, Bu. Handphone. Berarti, betul. Berarti di dalam handphone itu ada apa? Ada WhatsApp atau WA. Itulah sekarang yang paling sering atau yang paling nempel sama hidup kita. Kalau bisa itu ketinggalan barang apa tapi nggak ketinggalan HP. Kok marah-marah WA itu pacarku, ya. Nah itu. Pak Koko dibuka slide selanjutnya Pak Koko yang tentang WA atau WhatsApp. Siap. Oke. Nah, di WA karena kita sedang membahas tentang daring pembelajaran anak-anak. Jadi di WA itu banyak peserta didik yang ternyata belum mengerti etika ketika japri pada guru gitu. Karena biasanya saya dan Pak Koko itu kalau di WA anak-anak satu ya, bisa dibuka slide selanjutnya Pak Koko. Jam 9 malam itu WA, jam 12 malam WA. Saya paham anak SMK itu mungkin kalau malam itu on ya. On-nya itu mungkin apa ya, lagi kumpul sampai konco-koncoe, lagi cangkruan, lagi asik. Itu makanya kalau malam mereka selalu on. Nah, tapi nggak ngerti etikanya dengan guru, jam 12 WA. Bu, besok masuk apa misalnya, tanpa menyebutkan nama. Jadi itu anak-anak nomor 1, pilih waktu yang tepat. Ya. Paling aman itu di jam 8 itu udah paling malam. Seperti kita malam ini jam 7 sampai jam 8, karena Bu Tari dan Pak Koko tahu etikanya ketika kita pembelajaran tidak mengganggu jam istirahat kalian. Itu ya. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Nah, seperti tadi Pak Koko sampai ngulang 2 kali, 3 kali mengucapkan salam. Kaliannya belum respon, gitu ya. Mungkin itu hal-hal kecil anak-anak, tapi ternyata sangat ada penilaian yang besar dari Bapak Ibu guru, gitu. Kemudian, ini saya nggak bisa baca Pak Koko. Bentar. Jelaskan tujuan. Menyebutkan nama. Ketika kalian sudah mengucapkan salam, jangan lupa untuk menyebutkan nama dan identitas kelas kalian. Jangan ujuk-ujuk tanya,
Bu, besok jadwalnya apa? Karena Bapak Ibu guru tuh siswanya banyak anak-anak ya. Atau sahabat-sahabat. Jadi Bapak Ibu guru itu siswanya banyak. Nggak mungkin nomornya sahabat-sahabat itu di-save satu-satu. Jadi Bapak Ibu guru pasti nggak hafal ini siapa. Jadi kapanpun kalian WA selalu Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya ini Bu dari kelas ini. Mohon izin bertanya, pertanyaannya apa? Yang ketiga nih, pertanyaannya apa? Masuk ke jelaskan tujuan dan akhiri dengan terima kasih. Jadi ngomongnya to the point ya. Misalnya, Bu, besok jadwalnya apa? Tidak bertele-tele. Contohnya ini. Contohnya, Bu, saya tadi tidak mendengarkan atau saya tadi tidak menerima info tentang jadwal. Mohon jadwal besok apa? Lah ini terlalu bertele-tele. Langsung aja, Bu, jadwal besok apa? Saya izin bertanya. Seperti itu. Ya. Selanjutnya Pak Koko. Nggak bisa lebih gede ya Pak Koko. Anak-anak ngelihatnya juga kecil ya? Sahabat-sahabat lihatnya juga kecil ya slide-nya Pak Koko ya? Iya, Bisa sebentar. diperbesar, Bu. Bisa diperbesar, Bu. Masih ada yang masuk tadi. Oh, Pak, oke. ini bisa diperbesar, Bu. Oke. Next Sebentar selanjutnya ya. Pak Koko. Oke, sih. Atau saya buka dari punya saya ya Pak Koko? Ini. Silakan. Itu sudah dikasih contohnya seperti tadi yang Bu Tari sampaikan ya. Jadi Assalamualaikum, sebutkan nama, kelas, kemudian tujuannya apa. Boleh kalian baca di situ. Jangan lupa terakhir ucapkan terima kasih dan salam kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham anak-anak? Jadi perhatikan waktu. Yang kedua, ketika kalian ber WA atau chatting japri pada Bapak Ibu guru atau wali kelas kalian. Ada yang ditanyakan sampai sini anak-anak tentang WA? Tidak, Bu. Oke, ada yang tanya nggak kalau sekarang ini apa musimnya kalian tuh stiker-stiker? Boleh nggak Bu ya stiker-stiker? Sekarang Bu Tari mau tanya pendapatnya Mbak Marisa. Menurut Mbak Marisa boleh nggak kalau kita japri ke guru kita pakai stiker-stiker Mbak? Mbak Marisa? Boten Bu. Boten. Boten Bu. Nggak boleh. Kira-kira boleh nggak anak-anak? Nggak boleh. Boleh. Oke. Sebenarnya boleh saja asal stikernya itu adalah stiker yang membawa muatan yang positif. Sopan stikernya. Siap, pinter Marisa. Jadi stiker yang baik, yang sopan, bukan stiker-stiker yang seperti kalian kirim ke teman-temannya. Nah, anak-anak atau sahabat-sahabat, kira-kira ini berlaku nggak di grup kelas? Etika ini berlaku nggak di grup kelas? Berlaku Bu. Berlaku di setiap kita chat untuk keperluan sekolah karena itu formal, maka sopan santun tetap dijaga walaupun itu di grup kelas. Bu, gimana kalau ternyata saya itu udah sopan, tapi anak-anak itu ada yang respon WA saya di grup itu nggak sopan. Apa yang kalian lakukan kira-kira anak-anak? Coba tadi Dava dari AV, Dava tadi yang nilainya sempat tinggi. Oke, Dava, gimana pendapat kamu, Fa? Kalau ada teman kamu yang justru responnya di WA grup itu nggak sopan, padahal kamunya udah belajar sopan. Wes melu bimbingannya Pak Koko rek, aku kudu sopan rek jawab-jawab. Ternyata ada teman kamu yang gembos itu gimana? Diingatkan. Oke. Ketika sudah diingatkan, kalau tetap gimana, Fa? Abaikan, ya. Jadi nggak usah direspon atau nggak usah di respon yang macam-macam. Kenapa seperti itu? Karena anak-anak SMK itu kita tahu sendiri ya, ada yang gampang nerima nasihat, ada yang enggak. Jadi kita lebih baik diem kalau misalnya sudah diingatkan tidak bisa. Baik, next slide Pak Koko. Nah, sekarang tentang yang kedua yang sudah sering kalian lakukan dengan Bapak Ibu guru di sekolah, ada etika Zoom meeting. Seperti kita hari ini sebenarnya ya. Karena ini secara virtual sama dengan video juga. Next slide Pak Koko. Oke.
pentingnya etika ketika berzoom. Saya kok nggak bisa besarin ya Pak Koko. Kenapa? Oke, jadi di etika Zoom meeting ini peran penting sekali. Saya nggak bisa. Selama pandemi COVID itu memang sering kita pakai Zoom meeting ya. Maka semua elemen sekolah harus bisa siap untuk mengikuti Zoom meeting ini. Jadi langkah yang pertama, sudah ada di sini yang mahir Zoom meeting jelas. Kalau ada yang belum, kayaknya udah tahu semua ya. Putari skip cepet aja kalau yang ini. Langkah pertama, caranya adalah kalian, Pak Koko yang pertama, mungkin ada yang belum tahu atau mau ngasih tahu temannya. Oh ya. Download dulu ya Zoom meeting-nya. Oke, sama Pak Koko dipercepat ya. Mulai etika pertama Pak Koko. Etika 1, oke. Oke. Yang pertama, ini masih caranya. Oke, mungkin bisa ngasih tahu temennya atau siapa ya yang belum tahu, anak-anak mungkin. Langkah satunya download dulu Zoom meeting-nya di Play Store. Paham ya? Yang kedua, daftar melalui email. Yang ketiga, baca Pak Koko, saya nggak kelihatan itu. Pak Koko. Anak-anak bisa terbaca slide-nya Pak Koko? Saya matikan itu, mic-nya soalnya. Oh ya. Ini IG. Dibaca Insya Allah yang anak-anak, apa? Langkah sahabat-sahabat ketiga Pak Koko, saya tadi nggak kebaca. sudah banyak yang tahu ya terkait dengan Zoom meeting. Nah, ini kenapa Pak Koko menggunakan Gmeet atau Google Meet. Nah, ini Pak Koko selain Google Meeting ini lebih size-nya lebih rendah, kemudian juga penggunaan kuotanya juga lebih ekonomis seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalian juga bisa nanti kalau Bapak Ibu guru menggunakan Zoom, kalian juga bisa Zoom. Kalau misalkan dengan Google Meeting, ya Google Meeting atau Gmeet ini seperti itu ya. Tetapi untuk etikanya insya Allah sama ya Putari, meskipun pakai Zoom Meeting dan Google Meet Gmeet ya Putari ya. Sama. Karena tetap sama-sama media dengan menggunakan video juga yang on ya Pak Koko. Oke, mungkin etika pertama Pak Koko, etika. Nah, oke, etika pertama adalah tulis nama lengkap kalian dan juga kelas. Anak-anak sudah tahu caranya ngerubah nama di Zoom. Jadi di Zoom itu biasanya kalau di laptop tuh ada 3 gitu ya. Ada 3 titik atau 3 garis. Itu diklik, nah ada nama rename. Itu untuk mengganti nama. Oh, mari digawe adikku rek jenenge Sasa, tak ganti jenenge Andri Kuncoro, itu kayak Pak Koko. Berarti pakai rename dengan titik-titik sebelah kanan. Ya. Kemudian etika kedua yaitu jangan terlambat. Apabila terlambat, sampaikan permohonan maaf kepada guru. Nah, ini anak-anak biasanya seperti malam ini kita mulai pukul 7, tapi masuknya mulai setengah 8, jam 7 lebih. Harusnya tadi masuk, Pak, mohon maaf saya terlambat karena apa. Begitu ya. Kalau tadi memang belum dapat bimbingan, enggak apa-apa Pak Koko. Tapi nanti selanjutnya karena sudah dapat bimbingan BK, harus ingat ya Nak ya. Jadi memohon maaf jika terlambat. Oke, next Pak Koko. Aidan. Itu juniornya Pak Koko ngantuk. Oke, etika ketiga. Jangan lupa menyapa dan perkenalkan diri. Ucapkan salam pada guru pengajar. Ketika masuk ke Zoom meeting, kalian nggak apa-apa ngomong, Assalamualaikum Bu, saya Andri sudah hadir. Misalnya seperti itu. Kemudian etika nomor 4, aktifkan mode video Anda. Anak-anak sudah membaca itu etika 4 apa? Aktifkan mode video Anda. Saya mau lihat berapa ini yang sudah aktifin video. Karena kita pakai Google Meet, jadi tenang aja, pasti hemat nanti kuotanya. Nggak pakai Zoom. Krishna Zain, mau on videonya, Nak? Kesadarannya? Pintu yang ada. Ya udah Pak Kukul. Kemudian etika kelima. 10. Sahabat BK semua, Bu Tari pengen kalian bertahan dengan on video sampai nanti kita akhir acara ya. Oke, etika 5, matikan mikrofon saat tidak berbicara. Boleh tahu ya, unmute dan unmute-nya.
Kemudian etika 6, tekan raise hand jika kalian ingin berbicara atau Hmm. Pak Koko, Heeh. Pak Koko. Iya, Bu. Kalau heeh, ada apa, Bu? Mic-nya Bu. Masya Allah, ya. Pak Koko slide Iya, kenapa? 7. Oh, slide 7. Iya, ya. Diganti Soalnya slide-nya. kalau share screen itu saya matikan ininya. Saya unmute. Oh iya. Pak Koko, mohon maaf bisa dilanjut dulu ya. Pak Koko yang lanjut dulu. Oh, gitu ya. Oke, oke. Ini masih ada tangisan anak saya. Pak Koko dilanjutin dulu ya. Ya, sahabat-sahabatku, Mohon maaf ya ini sahabat-sahabat sebentar. Jadi begini, untuk yang ketujuh, etika yang tujuh ini gunakan fitur chat untuk meninggalkan pesan, ya. Jadi fitur chat itu dulu pernah ya waktu eh, MPLS kalau nggak salah itu yang pertama itu kan kita menggunakan Zoom meeting itu ya. Itu banyak anak-anak yang atau siswa-siswa peserta didik itu yang menggunakan fitur chat dengan begitu nggak sopannya gitu ya. Tapi kami dari Bapak Ibu guru insya Allah memahami itu karena ini merupakan apa istilahnya gebrakan awal untuk kita masuk pada kegiatan daring. Jadi kita pahami. Tapi setelah ini untuk fitur chat ini fungsinya selain yang apa untuk pesan yang singkat ya, misalkan izin ke kamar mandi. Nah, itu pakai fitur chat boleh atau ke toilet. Kemudian kalau terlambat tadi bisa memanfaatkan fitur chat untuk menyatakan permohonan maaf. Seperti itu ya, sahabat-sahabat diingat-ingat. Nah, ini etika ini sangat penting buat kalian ya, karena kalau kalian beretika pasti orang lain akan melihat kamu dengan pandangan yang positif. Nah, untuk etika yang ke-8 ini, pilih tempat yang cocok untuk mengikuti pembelajaran daring, termasuk pencahayaannya, kursi, meja. Nah, kalau pas pembelajarannya itu jam-jam aktif dimulai jam 8 sampai jam 11 itu memakai seragam. Kalau pas di luar jam itu seperti yang dilakukan Pak Koko dan Bu Tari, santai, tidak masalah ya. Tapi kalau aktif ya kamu posisikan itu di apa duduk ya, duduk di kursi, kemudian HP-nya taruh di atas meja seperti itu ya. Nanti apa? Kalau misalkan niatnya itu untuk mencari ilmu, kalau dengan tidur-tiduran atau disambi dengan kegiatan yang lain, insya Allah nggak masuk. Ya, tapi kalau posisi duduknya sudah bagus, sudah benar, etikanya sudah bagus, insya Allah ilmu yang kalian dapatkan, yang kalian meskipun ya kamu waduh gak patek mudeng, tapi dengan etikamu yang bagus itu otak bawah sadarmu akan merekam. Ya, insya Allah bermanfaat. Nah, selanjutnya ya, etika yang kesembilan ini hindari mengikuti aktivitas lain. Misalkan pada saat kegiatan pembelajaran Zoom meeting atau Gmat itu kalian mengikuti aktivitas lain, misalkan ngobrol dengan temanmu atau kamu mengikuti aktivitas-aktivitas yang membuat kamu tidak fokus. Nah, seperti itu ya. Kemudian ke-10 yang terakhir, ucapkan terima kasih kepada pengajar atau guru atau pemateri di akhir sesi pelajaran Zoom meeting atau Google Meet. Jadi pada saat guru melakukan penutup, doa penutup dan mau diselesaikan, itu kamu sebagai peserta didik ucapkan terima kasih. Sebagai apa? Kenapa harus berterima kasih? Karena untuk penghargaan terhadap Bapak Ibu guru yang sudah memberikan ilmu, seperti itu ya. Jadi pastikan tidak lupa kalimat ajaib. Nah, kalimat ajaib itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kalimat ajaib? Ada 3 ya.
Kalimat ajaib itu ada 3. Yang satu apa? Maaf. Mm-mm. Terus ada lagi. Terima Kedua, kasih. Good makasih. Bimo, Yang pinter ketiga. Bimo, terima kasih. Yang ketiga apa? Tolong. Tolong. Muhtahrom. Help. Iya, 3 kalimat ajaib itu akan mengubah hidupmu. Kalau kamu Berarti sebenarnya percaya, anak itu udah paham ya Pak Koko? sudah. Iya, Semua mereka sudah paham. sudah paham. Mm-mm. Bu Tari bisa melanjutkan ya? Iya, maaf ya anak-anak gangguan. Anak-anak. Iya, jadi kalimat ajaib itu adalah 3 maaf, tolong, dan terima kasih. Jadi Bu Tari juga paham kalau kalian itu sebenarnya sudah ngerti. Cuma tolong caranya untuk dipraktekkan. Seperti itu ya anak-anak. Kita mulai dari pembelajaran daring dulu. Ganti slide lagi Pak Koko. Pelajari aplikasi lain. Sayang-sayangku kalian itu di 2021 kita sudah nggak ketemu lagi sama namanya dulu zamannya BlackBerry atau SMS itu udah nggak zaman ya. Kamu waktunya untuk belajar lagi tentang aplikasi-aplikasi yang sekarang itu lagi in. Ada Google Jamboard. Jadi kalau board ini seperti kata-katanya adalah papan. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang kalian bisa menulis seperti whiteboard di kelas. Gitu ya Pak Koko ya? Iya, betul. Ya, oke. Terus selanjutnya Pak Koko. Ada Ada kuis. Ini tadi yang kita praktekkan bareng-bareng, sahabat ya. Kita praktekkan bareng-bareng dan seru sekali. Selanjutnya Pak Koko. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, anak-anak percaya kalau kalian sekarang itu menjadi anak-anak yang sadar bahwa kalian itu adalah generasi 5.0, itu artinya yang sudah dekat sekali dengan teknologi. Kalian gak gaptek, IT-nya pinter, insya Allah lapangan kerja manapun itu akan membutuhkan kalian. Lapangan kerja mana sekarang nggak butuh teknologi ya? Semua butuh teknologi. Lah Bu, itu nggak dipelajari sekolah misalnya, atau dipelajari sekolah sedikit tok Bu. Kalian bisa belajar di luar, ya? Bisa belajar di luar, bisa belajar melalui HP kalian. Jadi YouTube sekarang ilmunya sudah banyak, Google juga banyak. Jadi ayo jadi generasi yang open-minded, yang gemar belajar dari apapun, termasuk belajar IT. Begitu ya, Bapak Ibu guru pun saya dan Pak Koko, terutama saya ini masih banyak juga harus belajar. Jangan takut untuk mencoba hal baru di teknologi. Ya, insya Allah akan banyak manfaatnya. Selanjutnya Pak Koko. Nah, ini pamer muka ya Pak Koko. Ini tim BK ya, sahabat-sahabat. Jadi Bu Tari kenalkan, karena kalian tuh di kelas 10 ya. Yang pertama itu ada Pak Yoyo Supriyadi. Ya, Jawa banget ini. Beliau adalah koordinator BK kami dan BK kelas 3 atau kelas 12. Yang tengah itu Ibu Lestari. Beliau ini guru BK kelas 11. Kemudian yang terakhir yang paling ganteng Pak Koko Andrianto adalah guru BK kelas 10 anak-anak. Iya. Oke. Teman-teman semua atau sahabat-sahabat, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Nah, ini mulai sesi pertanyaan. Silakan kalau misalkan ini pertanyaannya boleh ya bebas, dalam arti kalian boleh bertanya terkait dengan daring ya atau terkait dengan kegiatan sekolahan. Silakan kalau misalkan malu bertanya untuk raise hand, boleh menuliskan di kolom chat atau kolom komentar. Saya respon banget nih. Saya praise buat Bimo. Dava kok ditutup sampai akhir. Cuma nggak di-onin Pak Koko. Bimo kelas berapa, Mo? 10? 10 RPL. RPL. Nizar. Nizar ini yang juara 1 tadi. Ya, Zar? Ya, Bu. Nah, juara 1 nggak onin kalau video. tidak ada pertanyaan, Krisna, silakan di antara kalian bisa menyimpulkan ini Bu Tari, kegiatan hari ini. Oke. Saya pilih Muhammad Nizar dulu ya. Nizar dari RPL, coba disimpulkan dulu kegiatan kita malam ini, disimpulkan, dirangkum menurut pikiran kamu sendiri. Apa sih? Ayo disampaikan ke teman-teman ya, Nak.
Etika Silakan dengan selama bahasamu aja. daring. Gimana Sopan etika santun selama saat daring? eh, gimana Bu? Pakai bahasamu aja, nggak usah bengong. Mau Iya, pakai pakai bahasamu bahasamu aja, boleh. terserah. Heeh. Jangan formal-formal, Enaknya nggak apa-apa. gimana? Santai aja. Kalau BK santai. Silakan Nizar. Jadi poin Bentar Bu. pertama, etikanya sopan santun ya menurut Nizar ya. Iya Bu. Oke, terus Hmm, Pasti yang jangan lupa dirasakan Mas eh, Mas Nizar ini deg-degan ini pasti ini. Ini masih di depan HP ya, belum lagi di depan kelas ini. Nggak apa-apa Mas, santai aja Mas. Kayak kamu ngobrol sama pacarmu. Kalau punya pacar lo ya. Nizar sambil latihan, Zar. Ayo kamu bisa, ayo bisa, yuk. jangan lupa berterima kasih, meminta maaf dan meminta tolong. Iya. Oke, good. Itu berarti ketika di daring, di pembelajaran sering katakan itu ya. Bu, mohon maaf, mau bertanya. Bu, mohon maaf terlambat. Bu, terima kasih. Itu jangan lupa ya, anak ganteng dan cantik. Mari satu lagi mau sing ayu Bu, saya. ini ada pertanyaan dari Dwi Aisyah, Bu. Siap. Oke, Mbak Ini Aisyah. Assalamualaikum, Bapak Ibu Guru. Saya mau bertanya, gimana kalau tiba ada kendala pas mau join meeting atau Zoom? Misalnya paketannya habis. Kalau misalnya ada tugas waktu meeting, boleh ganti tugas offline enggak, Bu? Nah, ini pertanyaan yang bagus ini, Bu. Bagus. Ini sering dialami anak-anak ya. Jadi begini Mbak Aisyah, ini saya nggak tahu kelas berapa ya, AV atau RPL. Jika ada kendala pada join meeting atau Zoom, misalnya paketannya habis, itu jelas sudah nggak ada jalan keluar ya Pak Koko, udah nggak ada jalan keluar. Kecuali kalau sinyal, kita bisa lari kemana. Tapi kalau paketannya habis, ya sudah. Nah, gini caranya Mbak Aisyah, kamu bisa japri ke gurunya. Jadi pasti kamu punya WA-nya kan? Nah, itu kamu info, Ibu Bapak mohon maaf, hari ini saya belum bisa mengikuti join meeting secara maksimal dikarenakan paketan saya habis. Dan untuk selanjutnya jangan diulangi lagi. Artinya apa? Kamu harus paketannya sudah oke ketika mau pembelajaran. Jangan dihabisin buat chat-chatan atau kirim-kirim video sama siapa gitu ya, nggak jelas. Jadi kalau memang ada pembelajaran, difokuskan ke situ dulu. Nah, solusinya lagi Pak Koko, bila kalian punya kendala tentang paketan anak-anak, kalian bisa ke sekolah dan pakai WiFi gratis. Gitu ya Pak Koko? Oke. Terus Kemudian yang kedua, kalau misalnya video itu. Share video apa? Share video untuk provider untuk mengaktifkan paket edukasi itu, Bu. Oh iya, jadi kemarin tim IT dan Pak Koko itu juga udah share di grup kelas insya Allah ya. Grup kelas itu caranya memakai provider yang lebih hemat, nak. Jadi sudah ada solusinya dari pihak sekolah. Kalau misalnya ada tugas waktu meeting, boleh diganti tugas offline enggak, Bu? Mohon maaf kalau itu mungkin lebih ke gurunya masing-masing ya. Boleh nggak? Kalau misalnya ke buku tari pribadi, selama kamu ada konfirmasi mungkin nggak masalah kalau saya. Tapi kalau guru-guru yang lain kan nggak mesti ya nak. Jadi kamu harus ngeliat dulu gurunya diperbolehkan tidak. Jadi minta izin dulu, permisi dulu. Gitu Pak Koko kira-kira. Mungkin Pak Koko ingin menambahkan? Iya, saya kira sudah jelas disampaikan Bu Tari tadi, sudah alurnya sudah jelas. Jadi kalau misalkan ada paketan yang habis, ndak usah panik, ya ndak usah takut. Sampaikan saja kendalanya. Apabila ndak bisa langsung, bisa pas nanti kalau bisa atau kalau punya paketan. Misalkan pinjam HP-nya ayah atau HP-nya ibu, ya atau HP-nya temanmu untuk minta maaf melalui japri ke bapak ibu guru yang bersangkutan atau ke wali kelas, disampaikan ke wali kelas boleh seperti itu ya. Tetapi
pastikan untuk paketan itu mas-mas mbak-mbak yang datang, karena di tiap-tiap provider itu kan kartu ya, misal bisa M3, bisa Smartfren, bisa Axis, Tri, itu ada paket edukasi yang harganya itu bisa ada 15, ada 9.000, ada yang 2.000, tergantung pilihan paketanmu yang mana. Dan itu insya Allah lebih murah karena bisa dipakai selama 7 hari, seperti itu. Kalau uang saku setiap harinya misalkan diberi uang oleh bapak ibu 15.000, yang 10.000 bisa pakai paketan untuk 7 hari, seperti itu. Oke. Nah, sekarang sudah ada pertanyaan, sudah ada kesimpulannya, mungkin kurang ini waktunya masih ada 9 menit lagi, Bu Tari, mungkin ada yang menyimpulkan lagi nih. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan lagi? Mengajarkan Dava? tentang tata krama kepada guru. Wah, sip. Karena sering ini Mukhtarom? mengajarkan tata krama kepada guru karena sering terjadi murid yang tidak sopan kepada guru dengan 3 kata ajaib, yaitu tolong, terima kasih, dan lainnya. Kreatif, sahabatnya kan kreatif. Mukhtar ini kalau Bu, bingung Bu, ya. tempatnya Gak nggak apa-apa, menyesuaikan Bu. kamu udah berani, Mukhtarom, kamu Nggak sudah apa-apa, berani bagus, untuk bagus. berbicara, itu udah bagus sekali, udah hebat. Cuma Mukhtarom tadi harusnya salam dulu, perkenalkan diri, pakai kelas, kemudian baru sampaikan pendapatnya, gitu ya nak? Bu, mohon maaf Bu. Oke. Kita ulang dari pertama. Ayo mulai salam yuk, Rom. Rom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhtarom Wisandi dari kelas 10 RPL SMK IPM 4 Taman. Tadi Silakan. pembelajaran ini mengajarkan tentang tata krama kepada guru karena sering terjadi kejadian murid yang tidak sopan pada guru dalam menjabri WA. Dan untuk stiker sendiri ini dibolehkan karena sifatnya formal. Dan ada banyak yang menurut saya stiker yang kurang pantas. Jadinya menurut saya ibaratnya itu difilter ya. Cuma stiker-stiker yang baik saja. Jadinya agar tercipta kondisi yang lumayan baik dan tidak adanya konflik. Untuk teman sendiri kalau tidak sopan itu harus dinasihati atau diingatkan. Seperti itu. Kalau kita itu kayak gimana ya, kayak harus bisa mengingatkan, nggak boleh bosan. Oke, terima kasih dari saya. Sip. Oh, keren nih Pak Koko. Sip. Keren. Mukhtarom, terima kasih ya. Ini Oke, bener Pak Koko. Jadi lain ya. Mukhtarom ini mau kelas piro, Nak? 10? Apa? RPL? Kelas 10 RPL. Oh, 10 RPL. Cuma saya gantengmu nggak ketok onmu, videomu nggak on. Oke, alhamdulillah tadi Mukhtarom bilang kita nggak boleh bosan mengingatkan. Alhamdulillah senang punya generasi yang kayak gini Pak Koko. Karena teman-temanmu sendiri itu sebenarnya kalau mengingatkan tuh 1 kali 2 kali, habis gitu Mas Bu Tari, boh nggak ngerti gitu. Sudah putus asa. Bu Tari bilang kalau memang sudah ngasih taunya 1 kali 2 kali, mereka tidak ada perubahan, malah menjadi-jadi kan biasanya kalau di grup itu lebih baik abaikan dan nggak usah direspon gitu. Yang penting kamu sudah mengingatkan. Alhamdulillah kalau kamu bisa istiqomah mengingatkan terus, nggak ada bosannya, sip. Jadi pahala nanti ya. Terima kasih Mukhtarom dan Nisar. Mungkin ada yang lain? Satu lagi. Masih ada waktunya Pak. Silakan. Masih 6 menit. Silakan sahabat-sahabat. Sampaikan kesimpulan. Apa yang kamu dapat aja? Apa yang kamu dapat setelah dapat bimbingan ini? Gitu. Gak usah malu. Kalau bahasanya kesimpulan, kalau bahasanya kesimpulan atau rangkuman kayaknya berat gitu ya. Jadi apa yang kamu dapat? Oh habis ikut ini, aku tahu ini gitu. Dava kayaknya berharap-harap Dava. Ayo Dava, dibantu Dava dari 10 AV. Tadi sudah RPL soalnya Pak Koko, AV-nya belum. Ayo Dav. Diwakili AV-nya Dava.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Pratama dari TAV. Silakan Mas Dava. Yang didapat dari Zoom kali ini etika, Iya, etikanya kayak mengucapkan apa, Mas salam Dava? ketika masuk, Nah, mengucapkan salam ketika masuk Zoom, hmm, mengaktifkan video, Mas Dava videonya sudah etika, aktif ya. Sudah dipraktekkan dari awal, dia udah salam, perkenalan, ya kan? Selanjutnya, Eva, Eva. etika japri kepada guru, Ya, sip. Terus, mengucapkan terima kasih setelah Zoom, setelah ya, meeting. sip. Sip, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima Warahmatullahi kasih. Sip. wabarakatuh. Senang sekali ya Ainur Rafli dengarnya Hajar, kok. Daf. Heeh. Iya, terima kasih sekali. Iya. Alhamdulillah loh. Bu Tari sebenarnya kelas 10. Ini Pak Koko. Nanti yang pinter-pinter ngomong ini harus dipupuk supaya PKL-nya nanti lancar ya. Bener-bener. Persiapan PKL juga kelas 10 itu. Iya, silakan Nggak sahabat-sahabatku. Barangkali ada yang perlu disampaikan masalahmu selama ini ketika daring, monggo. Sama Bu Tari sama Pak Koko kalian nggak perlu takut ya. Jadi Pak Koko sama Bu Tari ini nggak gigit, nggak jahat, nggak punya undang-undang ya, nggak punya penjara juga. Jadi kami bukan polisi, ya toh. Nggak perlu takut. Ya, kalau kamu ada masalah, misalkan masalah pribadi, belajar, ya masalah karir, itu bisa ngomong ke kita. Ya, kita carikan solusi bareng-bareng. Gitu loh. Jadi kita nggak polisi, kita itu guru biasa seperti itu. Nah, mungkin Bu Tari sambil penutup ada penguatan sedikit, silakan. Oke, anak-anak yang perlu Bu Tari ingatkan lagi ke kalian adalah kalian itu sebenarnya adalah generasi yang sudah hebat, sudah mengerti namanya akhlak itu kalian dari kecil, sudah mengerti sopan santun dari kecil. Jadi PR kita bersama adalah bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari hal kecil aja di keluarga dulu. Ya, nanti lama-lama kalian akan lebih banyak menghargai orang-orang yang ada di sekitar kalian. Bu Tari bisa lihat bagaimana seorang anak itu ke ibu atau ke ayahnya. Sudahkah sopan, sudahkah beretika, seperti itu juga mungkin dia akan di luar. Jadi, Bu Tari ingatkan anak-anak beretika itu dimanapun harus kalian lakukan, tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar tahu, tapi tolong praktekkan. Kalau kalian hanya sekedar tahu, tidak ada orang yang tahu kalau kalian itu adalah anak-anak yang berkualitas, ya. Kalau kalian mempraktekkan dan melakukan, orang-orang akan melihat dan bernilai kalau kalian itu adalah anak-anak yang berkualitas. Jadi, apapun yang difikirkan, apapun yang ada di pikiran kalian tidak akan menjadi nyata kalau kalian tidak mau praktekkan. Jadi, harus dipraktekkan pelan-pelan, nanti anak SMK YBM 4 terus berkreasi, terus menjadi anak-anak yang punya akhlak yang baik, terus menjadi generasi yang beretika dan hebat. Itu aja Pak Koko. Iya, baik, terima kasih Ibu Lestari Duyanti, super sekali. Baik. Eh jadi sudah cukup ya anak-anakku untuk sahabat-sahabatku untuk pertemuan kali ini. Insya Allah tidak berhenti di sini nih Pak Koko sama Bu Tari. Insya Allah kami akan ada materi-materi layanan klasikal ya. Karena kami dari guru BK ini sudah memberikan, kalau kamu ingat, link Google Form yang dulu pernah saya share, namanya AKPD, angket kebutuhan siswa. Nah, di situ terekam semua nih kebutuhan peserta didik yang nantinya kami sampaikan melalui materi seperti itu. Jadi pasti ada pertemuan-pertemuan yang lainnya. Nah, kalau memang sudah ada, tidak ada tambahan dan pernyataan lagi,
ini ditutup dengan doa dulu. Ya, mungkin siapa yang mau memimpin doa nih? Saya minta tolong nih Mas Muktarom Fisandi. Boleh ditutup dengan doa, Mas? Dipimpin teman-temannya, Mas. Doa Pak, surat Al-Asr Kak Pak. Iya, Ye. biasanya. Iya, Nak. Mari kita akhiri Zoom kali ini dengan bacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Amin Ya amin. Muhammad. Sallu alaihi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Mengikuti anak-anak semua. Terima kasih sudah merdeka. Sampai jumpa lagi. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo izin masuk. Silakan. Waalaikumsalam.